Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Irwan, mekanik dari Site UT Moralawa. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pekerjaan RNA engine pada unit dump truck. Sebelum kita memulai pekerjaan, langkah apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah langkah persiapan tool. Nah, persiapan tool diantaranya adalah yang pertama disiapkan adalah yang common tool atau toolbox mekanik, kemudian tool RNA seperti rantai, bel untuk melakukan pengangkatan engine. Terus yang ketiga adalah tool seperti eyeball, sekal untuk melakukan proses angkat engine juga. Dan yang ketiga adalah dan yang terakhir adalah seperti majun dan sebagainya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi sebelum bekerja yaitu persiapan diri kita sendiri. Diantaranya adalah APD, alat pelindung diri yang lengkap, kemudian loto, dan kemudian shop manual. Shop manual ini sangat penting untuk melakukan proses pekerjaan. Kemudian jangan lupa disiapkan juga QE untuk proses RNA engine. Untuk langkah berikutnya adalah persiapan unit. Nah, persiapan unit ini diantaranya posisi unit pada saat parkir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah unitnya sudah pada kondisi yang aman dan rata. Kemudian wheel chock terpasang pada unit. Dan yang perlu diperhatikan pada proses RNA engine adalah unitnya harus di-dump. Jadi pastikan unit tersebut sudah dalam kondisi terdam ya. Damnya sudah posisi di atas. Karena untuk dilakukan proses remove engine, posisi dam itu harus berada di atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan kita melakukan isolasi pada unit. Pasang loto, pastikan kondisi aman. Dan yang kedua adalah electrical system dari unit kita lepas, seperti baterai, kabel baterai kita lepas agar pada saat kita remove engine aman untuk sistem kelistrikannya. Batuk lagi, dikat aja nanti. Terus selanjutnya proses remove engine. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan lagi, jangan lupa kita drain oli engine, kemudian drain coolant agar pada saat kita melepas pas radiator tidak terjadi ceceran coolant atau oli pada unit. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi pada saat proses RNA, siapkan marking atau masking pada unit agar memudahkan kita untuk melakukan penutupan komponen yang terbuka, kemudian penandaan part-part atau related part pada komponen engine pada saat kita melakukan pelepasan. Oke, itu langkah persiapan untuk melakukan RNA engine. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga, itu proses remove engine. Yang perlu diperhatikan untuk proses remove engine adalah yang pertama, kita remove radiator dulu, radiator AC. Kemudian setelah radiator AC terlepas, langkah selanjutnya adalah kita melakukan remove related part engine seperti hose fuel, hose coolant, hose break cooling yang berhubungan pada engine. Kita melakukan pelepasan. Kemudian electrical engine, electrical wiring harness itu dilepas. Kemudian apar, jadi hose apar dan piping apar itu harus dilepas juga yang berhubungan dengan engine sebelum kita melakukan pengangkatan engine. Setelah related part yang sudah
Setelah related part yang terpasang di engine sudah dilepas semua, kemudian kita lakukan pelepasan mounting engine sekitar 8 pieces mounting board pada engine, dua di samping kanan depan, terus 2 di samping kiri depan, di belakang juga ada 2 kanan, 2 kiri, jadi totalnya ada 8. Nah, kita lakukan pelepasan pada ball mounting, kemudian kita pasang rantai pada engine di bagian depan sama di bagian belakang. Pada bracket engine di bagian belakang ada 2. Jadi kita rantainya pasang di situ. Ada tiga rantai kita gunakan. Kemudian kita setel seimbang agar pada saat diangkat nggak miring engine-nya. Nah, setelah dipastikan aman, lalu kita pastikan operator untuk melakukan pengangkatan sambil kita melakukan aba-aba supaya pada saat proses pengangkatan engine tidak terbentur chassis atau komponen yang ada di sekitarnya. Kemudian siapkan stand untuk engine yang lama di samping unit atau di sekitar area unit untuk dilakukan penempatan engine yang lama tersebut. Begitulah proses untuk remove engine. Langkah yang keempat adalah rangka persiapan pemasangan. Nah, untuk melakukan pemasangan engine yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, critical point-nya, pastikan di area chassis mounting engine itu tidak ada benda yang terhalang pada saat kita melakukan pemasangan rubber mounting engine. Jadi pastikan rubber mountingnya sudah diganti dengan yang baru. Kemudian di area sekitar engine pada saat kita pengangkatan, pastikan apakah ada komponen piping yang menghalangi engine pada saat kita melakukan pemasangan. Terus yang kedua, critical point yang kedua untuk melakukan pemasangan engine itu pastikan terlebih dahulu emplay engine sesuai dengan standar pada engine. Jadi sebelum kita pemasangan dilakukan pengukuran emplay. Apakah emplay tersebut sudah standar? Kalau sudah standar baru kita melakukan pemasangan engine. Oke, setelah kritikalnya sudah dilakukan, kemudian kita lakukan pengangkatan engine. Pengangkatannya sama dengan pembongkaran, pastikan posisinya seimbang pada saat melakukan pengangkatan engine. Kemudian beri aba-aba ke operator alat angkat agar supaya melakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru untuk melakukan pemasangan. Nah, setelah melakukan pemasangan engine, pastikan kita lubang baut ball mounting itu sesuai dengan pada mounting engine-nya. Jadi agar memudahkan kita untuk melakukan pemasangan ball mounting terpasang dengan benar. Nah, jika ball mounting sudah terpasang semua pada posisinya, lakukan pengetokan engine board sekitar 35 kilo sampai dengan 42,5 kilo untuk masing-masing board. Setelah dilakukan pengetokan pada ball mounting, lakukan penandaan atau marking pada bolt tersebut untuk menginformasikan bahwa bolt tersebut sudah dilakukan pengetokan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan drive shaft. Pada drive shaft engine bagian belakang kita lakukan pemasangan, pastikan apakah di belakangnya itu sudah terpasang dengan benar. Dan jangan lupa bautnya dilakukan pengetokan juga. Kemudian lakukan pemasangan related part engine seperti hose fuel, hose coolant, dan electric system pada engine. Nah, setelah semua terpasang, pastikan radiator sudah terpasang dengan benar dan kita lakukan completed. Nah, setelah pemasangan semuanya, nah yang perlu diperhatikan lagi adalah yang pertama, kita harus pastikan oli engine sudah sesuai dengan levelnya. Kemudian
turbo, jangan lupa dilakukan pengisian oli pada saat running pertama, karena tujuannya agar pada saat kita running si komponen turbo itu mendapatkan pelumasan. Jangan lupa dikasih oli bagian atasnya, pipingnya dibuka dulu, dikasih sedikit untuk pelumasan awal, kemudian kita pasang lagi. Nah, setelah itu pastikan semua level oli, level coolant, oli transmisi dan sebagainya untuk persiapan tes running engine. Nah, setelah semuanya completed, aman di sekitar, lakukan pemeriksaan, lakukan tes running engine untuk memastikan apakah kondisi engine sudah sesuai dengan standarnya. Perhatikan kebocoran oli atau coolant yang ada di sekitar engine. Apakah kualitas pemasangan kita sudah benar. Jangan lupa mengisi forum QA yang sudah disiapkan sebelumnya. Lakukan pengetokan sesuai dengan standar. Pastikan semua terisi dengan benar pada saat proses RNA tersebut. Itu sebagai eviden kita kepada customer bahwa kita melakukan prosedur RNA engine dengan benar dan sesuai dengan standar UT yang dilakukan. Oke. Setelah itu kita melakukan final inspection pada unit dan tes performa. Begitulah penjabaran dari proses RNA engine untuk unit dump truck. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.